Salam, perkenalkan nama saya Adrian Hirma Sugiarto dengan NIM 68 2019 159. Saya dari mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil resiko pada studi kasus BPR Harta Sarana Ambarawa. Sekilas informasi BPR Harta Sarana Ambarawa. BPR Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1993 di kota Ambarawa. Latar belakang pendirian BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya memiliki usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Namun, usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal. Melihat kondisi seperti itu, maka BPR Harta Sarana hadir untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, dalam bentuk berbagai jenis kredit dan tabungan. Dengan adanya BPR Ambarawa Harta Sarana ini diharapkan dapat membantu berkembangnya kegiatan usaha masyarakat, khususnya di kota Ambarawa. Adapun visi misi yang dimiliki oleh BPR Harta Sarana Ambarawa, yaitu visinya menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Kemudian ada pula misi yang pertama, ada perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi, dan yang kedua menciptakan good banking governance demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan kesejahteraan. Berikut merupakan struktur organisasi dari BPR Harta Sarana Ambarawa. Manfaat penerapan manajemen risiko pada sistem kredit di BPR Harta Sarana. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kinerja sistem kredit pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang kedua adalah mencegah risiko yang mungkin akan terjadi pada sistem kredit pada BPR. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi risiko yang sedang dan atau mungkin sedang terjadi pada sistem kredit BPR. Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko. Yang pertama kita akan membahas faktor pendukung. Yang pertama adalah memiliki kebijakan dalam pengelolaan organisasi sehingga memudahkan melakukan manajemen risiko pada BPR ini. Kemudian yang kedua, memiliki bagian organisasi yang ditugaskan untuk mengontrol kegiatan usaha sehingga dari banyaknya dibaginya organisasi ini akan mempermudah kita untuk memanajemen risiko. Kemudian ada faktor penghambat. Yang pertama ada belum memiliki bagian khusus untuk mengelola manajemen risiko, dan selanjutnya ada sebagian besar pendapatan mengandalkan dari biaya-biaya administrasi angsuran dari nasabah. Penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko. Bisa dilihat di sini bahwa BPR memiliki dua stakeholder, yaitu internal dan eksternal. Di dalam stakeholder internal ada pimpinan, kepala kantor, dan seluruh bagian operasional yang berada di BPR Harta Sarana itu tersendiri. Kemudian stakeholder yang eksternal adalah nasabah dari BPR Harta Sarana itu sendiri. Kita akan masuk ke dalam manajemen risiko pada sistem kredit BPR Ambarawa Harta Sarana. Dapat dilihat di sini ada tabel mengenai batas toleransi risiko dan kertas kerja. Bisa dilihat bahwa pada opsi A, total pendapatan BPR Harta Sarana Ambarawa adalah sebesar 2 miliar dan PTR diambil dari 10% dari total pendapatan. Saya mengasumsikan bahwa BPR ini memiliki 500 nasabah aktif
dan nasabah melakukan kredit rata-rata 5 juta rupiah dengan bunga flat sebesar 3,50% atau 175.000 per bulan dari 5 juta itu tersendiri untuk tempo 12 bulan. Berikut merupakan referensi asumsi sistem kredit yang saya pakai. Dapat dilihat di sini bahwa ada gambar mengenai kriteria peluang terjadinya risiko perusahaan. Dapat dilihat dari yang paling bawah merupakan ada sangat kecil atau tidak signifikan, yaitu memiliki dengan artian jumlah kejadiannya terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun, kemudian naik menjadi kecil, dan jumlah kejadiannya itu terjadi 3-4 kali dalam setahun, kemudian naik lagi menjadi sedang dengan jumlah kejadian terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada besar atau signifikan, yaitu jumlah kejadiannya terjadi sebanyak 7-11 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir ada sangat besar, yaitu jumlah kejadiannya terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan dalam 1 tahun, atau dengan kata lain 12 kali dalam 1 tahun. Pada pembahasan ini saya membawakan 3 kejadian risiko yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dengan tepat waktu, dengan kategori kejadian risikonya adalah finance risk. Dan yang kedua, lemahnya tingkat security pada software, jaringan, dan database sehingga memungkinkan terjadinya serangan virus yang dapat menyebabkan kerusakan pada data perusahaan dan nasabah BPR, dengan kategori risiko yaitu di operasional or infrastructure risk. Kemudian yang ketiga, profil yang ketiga ada kesalahan karyawan saat kegiatan operasional seperti lalai, tidak teliti, dan lain-lain. Dari kelalaian ini menyebabkan hardware dan data perusahaan menjadi rusak. Dan dari profil ini memiliki kategori operational or infrastructure risk. Masuk secara mendetail mengenai profil risiko nomor 1 yang tadi, yaitu nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dengan tepat waktu. Dampak finansial risiko inherent yang ada, yang pertama ada berkurangnya pendapatan dari angsuran kredit nasabah dalam 1 tahun dengan nilai 105 juta rupiah. Dengan asumsi ada 10% dari nasabah yang aktif namun telat membayarkan angsuran bunga. Kemudian ada rencana penanganan risiko yang akan dilakukan atau yang akan dilakukan oleh BPR. Yang pertama ada memberikan subsidi keringanan angsuran bunga kepada 10% nasabah dari 10% nasabah atau 50 nasabah dari 500 nasabah yang aktif tadi selama 1 tahun yang telat membayarkan angsuran bunga dengan nilai 21 juta rupiah. Penentuan nilai rupiah ini dengan asumsi BPR memberikan subsidi keringanan angsuran sebesar 20% kepada 10% nasabah yang aktif tadi yang telat membayar angsuran dengan asumsi pinjaman 5 juta, kemudian memiliki bunga 175.000, kemudian dipotong 20%, sehingga mendapatkan potongan sebesar 35.000 untuk satu nasabahnya. Yang kedua ada melakukan pengecekan nasabah oleh staf lapangan dengan penanganan risikonya 6 juta rupiah dengan asumsi biaya transportasi untuk staf lapangan sebesar 250.000 per bulan untuk 2 staf dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, penanganan risiko yang ketiga ada menghubungi nasabah via
media sosial jika nasabah susah untuk dihubungi menggunakan data-data yang lama. Dengan asumsi dilakukan oleh bagian operasional kredit BPR. Dan jika ditotal, biaya penanganan risiko yang akan direncanakan ini sebesar 27 juta rupiah. Kemudian ada nilai dampak finansial risiko residual yaitu sebesar 31.500.000. Untuk yang lebih mendalam, kita bisa lihat di sini untuk profil risiko nomor 1 yang tadi dengan memiliki kode risiko HS001. Memiliki unit kerja atau fungsi di bagian kepala bagian kredit. Kemudian sasarannya adalah nasabah dapat membayar angsuran kredit tepat waktu. Dengan deskripsi nasabah tidak mampu membayarkan angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dengan tepat waktu. Kemudian ada akar penyebabnya, yaitu yang pertama kelalaian nasabah karena lupa untuk membayarkan angsuran pinjaman. Yang kedua ada terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah berkurang sehingga tidak mampu untuk membayarkan angsuran secara tepat waktu. Dan ketiga, adanya perubahan data pada nasabah sehingga susah atau sulit untuk dihubungi oleh BPR. Kemudian indikator risikonya, yang pertama ada nasabah yang memiliki rekod menunggak angsuran berturut-turut. Yang kedua, adanya permohonan keringanan angsuran bunga per bulan dari nasabah. Kemudian yang ketiga, sulitnya BPR untuk menghubungi nasabah untuk memberitahukan jatuh tempo angsurannya. Kemudian ada faktor positif atau internal control yang sudah ada saat ini yang telah dilakukan oleh BPR, yaitu memiliki nasabah yang membayar angsuran secara tepat waktu dan memiliki staf lapangan yang berusaha untuk menghubungi nasabah yang susah dihubungi untuk mencari dan membayarkan angsuran secara tepat waktu. Kemudian ada dampak kualitatif, yaitu pertama mempengaruhi pendapatan tahunan BPR. Kemudian masuk ke risiko inherent yang kita bisa lihat di sini probabilitasnya yaitu 5, sangat besar, yaitu terjadi sebanyak 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian dampaknya itu ringan dan memiliki skor risiko inherentnya 10 dan memiliki tingkat risiko inherent high risk. Probabilitas risiko inherent kualitatifnya 60% dan dampak finansial risiko inherentnya sebesar 105 juta rupiah dan nilai bersih risiko inherentnya 63 juta rupiah. Bisa dilihat di sini bahwa risiko residual, probabilitas risiko residualnya sedang dan memiliki dampak residualnya ringan. Skor risiko residualnya 6 dan tingkat risikonya medium risk menjadi medium risk dan memiliki probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 30% dan memiliki dampak finansial risiko residual sebesar 31.500.000 rupiah dan nilai bersih risiko residualnya adalah 9.450.000 rupiah. Dan profil risiko ini terjadi pada departemen atau unit kerja pada divisi kredit. Nah, dalam risiko nomor 1 ini dapat disimpulkan bahwa dampak finansial risiko inherent sebesar 105 juta, kemudian nilai bersih risiko inherentnya 63 juta rupiah, biaya penanganan risiko 27 juta rupiah, dampak finansial risiko residualnya 31.500 rupiah, dan nilai bersih risiko residualnya 9.450.000 rupiah. Dan adapun gambar mengenai strategi mitigate yang dilakukan pada profil nomor 1 ini, itu dari high risk menjadi medium risk. Kemudian lanjut ke profil risiko nomor 2, yaitu lemahnya tingkat security pada software jaringan database sehingga memungkinkan serangan virus yang menyebabkan kerusakan pada data perusahaan dan merugikan
nasabah BPR. Dampak finansial risiko inherentnya adalah satu, beberapa komputer mengalami kerusakan karena virus dengan asumsi dengan nilai 50 juta rupiah dengan keterangan dalam perusahaan terdapat 10 komputer aktif dan harga satu komputer adalah 5 juta. Kemudian ada rencana penanganan risiko. Yang pertama adalah melakukan pembaruan atau peningkatan security pada setiap komputer yang ada di perusahaan yang ada di BPR senilai 7 juta. Dengan keterangan asumsinya membeli lisensi antivirus untuk tiap komputer dengan harga 700.000 untuk satu lisensi per tahunnya. Kemudian nomor 2, penanganan risiko nomor 2 menggunakan peralatan server atau firewall guna mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman dan menyebabkan komputer perusahaan terinfeksi karena tidak amannya jaringan pada BPR itu dengan nilai 15 juta dengan asumsi pengadaan peralatan keamanan jaringan pada server. Kemudian yang ketiga, menggunakan jasa ahli jaringan untuk melakukan maintenance pada jaringan komputer yang ada dalam perusahaan dengan nilai 6.500.000 dengan keterangan biaya jasa ahli jaringan untuk maintenance jaringan pada BPR. Dari penanganan risiko ini, di total biaya penanganan risiko ini sebesar 28.500.000 dan adapun total nilai dampak finansial risiko residualnya sebesar 10 juta rupiah. Masuk ke lebih dalam lagi, profil risiko ini nomor 2 ini memiliki sasaran terjaminnya keamanan data sistem informasi di BPR. Akar penyebab risiko ini adalah lemahnya tingkat kewaspadaan terhadap cybercrime yang marak terjadi pada saat ini, melakukan instalasi software non resmi atau bajakan sehingga menyebabkan virus pada komputer perusahaan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya security yang memadai untuk melindungi data perusahaan. Indikator risikonya yaitu yang pertama, adanya virus yang membuat data menjadi rusak dan tidak bisa dibuka bahkan sampai hilang. Kemudian yang kedua, terjadi gangguan pada sistem sehingga menyebabkan kegiatan operasional menjadi terhambat. Yang ketiga, kegiatan operasional terganggu karena data perusahaan terinfeksi virus. Faktor positif yang ada saat ini pada BPR yaitu menggunakan antivirus free version. Yang kedua, memiliki data bentuk fisik. Kemudian dampak kualitatifnya, yang pertama adalah mempengaruhi data-data penting dalam perusahaan. Selanjutnya mengakibatkan reputasi perusahaan menurun akibat security yang lemah. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah kepada perusahaan. Kemudian masuk ke dalam risiko inherent, probabilitasnya 2, yaitu kecil, yaitu terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun dan dampaknya sedang, memiliki risiko inherent sebesar 6, dan tingkat risikonya medium risk, probabilitas inherent kualitatifnya 40%, dan dampak finansial risiko inherentnya 50 juta rupiah dan memiliki nilai bersih risiko inherent sebesar 20 juta rupiah. Risiko residual dari profil risiko nomor 2 ini memiliki probabilitas risiko residual sebesar 2 atau kecil yang terjadi 3-4 kali dalam setahun. Kemudian skor risiko residualnya menjadi 4 dan tingkat risiko residualnya medium risk dan memiliki probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 20% dan dampak finansial risiko residualnya 10 juta rupiah dan memiliki nilai bersih risiko residual sebesar 2 juta rupiah. Dan departemen pada unit kerja yang bertanggung jawab adalah unit kepala kantor. Dari risiko nomor 2 dapat disimpulkan dampak finansial risiko inherentnya 50 juta rupiah dan memiliki nilai bersih risiko inherent 20 juta rupiah. Biaya penanganan risiko
28.500.000. Dampak finansial risiko residualnya 10 juta rupiah, nilai bersih risiko residualnya 2 juta rupiah. Dan berikut merupakan gambar dari strategi mitigate pada profil risiko nomor 2, yaitu dari medium risk menjadi low risk. Masuk kepada profil risiko nomor 3, yaitu kesalahan karyawan saat kegiatan operasional, yaitu lalai, tidak teliti, dan lain-lain, sehingga menyebabkan hardware dan data perusahaan menjadi rusak. Dampak finansial risiko inherent yang pertama adalah terjadinya kesalahan dalam perhitungan uang nasabah dengan nilai 2.400.000 rupiah, dengan asumsi rata-rata kesalahan hitung karena kelalaian karyawan sebesar 200.000 tiap bulannya. Yang kedua, ada kerusakan pada peralatan operasional BPR sehingga menyebabkan transaksi terhambat dengan nilai 9 juta, dengan keterangan dalam 1 tahun terjadi 6 kali transaksi terhambat dengan rata-rata transaksi 1.500.000. Kemudian total nilai dari dampak finansial risiko inherent ini sebesar 11.400.000. Kemudian ada rencana penanganan risiko pada BPR untuk menangani risiko nomor 3 ini, yaitu yang pertama adalah melakukan pelatihan pada karyawan guna meningkatkan kinerja mereka, yaitu dengan nilai 5 juta, dengan keterangan mengadakan 1 kali pelatihan karyawan dalam 1 tahun. Yang kedua, melakukan maintenance pada peralatan operasional sebesar 500.000 rupiah, dengan keterangan melakukan maintenance pada peralatan operasional, dan melakukan pembaruan pada peraturan perusahaan oleh pimpinan BPR, dengan keterangan melakukan rapat pimpinan untuk memperbarui peraturan-peraturan yang ada di BPR, sehingga total biaya penanganan risiko sebesar 5.500.000 rupiah. Dengan demikian ada total nilai dampak finansial risiko residualnya sebesar 2.280.000 rupiah. Masuk ke lebih detail pada profil risiko nomor 3. Dengan profil risiko nomor 3 ini memiliki sasaran, memiliki karyawan yang berkompeten dan tanggung jawab atas tugasnya. Adapun akar penyebab dari risiko ini adalah satu penyebab accounting maupun staf divisi terkait tidak atau kurang teliti terhadap data yang akan diinput, kecerobohan. Yang kedua ada kecerobohan karyawan atau staf yang mengakibatkan kerusakan hardware pada perusahaan. Kemudian ada risiko, indikator risikonya yaitu terjadinya kesalahpahaman antara staf dan nasabah, kemudian menyebabkan komputer perusahaan rusak dan mengganggu kegiatan operasional. Kemudian faktor positif yang sudah ada saat ini adalah adanya layanan pengaduan nasabah di perusahaan. Yang kedua, adanya klarifikasi dari pihak BPR kepada nasabah. Dampak kualitatifnya yaitu yang pertama mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah kepada perusahaan. Yang kedua, adanya tuntutan pertanggungjawaban oleh nasabah kepada perusahaan. Yang ketiga, merugikan perusahaan karena barang perusahaan rusak. Pada risiko inherentnya, probabilitasnya kecil, yaitu terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun, dan memiliki dampak sedang. Skor risiko inherentnya 6, sehingga memiliki tingkat risiko inherentnya medium risk. Dan probabilitas risiko inherentnya 30%, dan dampak finansial risiko inherentnya sebesar 11.400.000. Nilai bersih risiko inherentnya sebesar 3.420.000 rupiah. Masuk ke dalam risiko residual pada profil risiko nomor 3, yaitu probabilitas risiko residualnya menjadi sangat kecil, yaitu terjadi kurang dari 3 kali dalam setahun, dan dampak residualnya menjadi ringan. Skor risiko residualnya 2, dan tingkat risiko residualnya low risk. Probabilitas residual kualitatifnya 20%, dan dampak finansial risiko residualnya 2.280.000 rupiah.
dan nilai bersih resiko residualnya sebesar Rp4.560.000. Dan departemen atau unit kerja yang memiliki profil risiko ini adalah divisi operasional. Dapat disimpulkan bahwa risiko nomor 3 ini memiliki dampak finansial risiko inheren Rp11.400.000 dan memiliki nilai bersih risiko inherennya Rp3.420.000. Biaya penanganan risikonya sebesar Rp5.500.000 dan dampak finansial risiko residualnya Rp2.280.000 dan nilai bersih risiko residualnya Rp400.056.000. Kemudian ada strategi mitigate dari profil risiko yang telah di manajemen tadi, dari medium risk menjadi low risk. Dengan demikian dapat disimpulkan BPR Harta Sarana memiliki risk profile seperti berikut dan memiliki residual risk sebagai berikut. Dan pada sisi samping kanan adalah hasil dari risk appetite sistem kredit BPR Harta Sarana. Dan berikut merupakan profil risiko sistem kredit BPR Harta Sarana. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.